kembali lagi bersama aku Apri. Pasti kalian sudah tahu nama saya. Jadi tapi saya tetap akan memperkenalkan nama lagi. Perkenalkan, nama saya Pirana Humuala dari kelas 1F PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada video kali ini sebelumnya saya akan mengingatkan lagi, jangan lupa untuk like video ini karena like adalah salah satu persyaratan pemenuhan tugas ini. Jadi like itu sangat penting ya teman-teman, jadi jangan lupa untuk like. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan pendekatan proses kelompok dan pendekatan sosio-emosional. Jadi saya akan membahas terlebih dahulu pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok, group process approach, disebut juga pendekatan sosio-psikologis, merupakan pendekatan yang mengutamakan peraturan dan mengoptimalkan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Ya, kelebihan dari pendekatan proses kelompok, dengan berhasilnya penciptaan kelompok ini, maka akan membentuk dinamika kelompok dalam kelas sehingga akan menjadi kelompok yang produktif. Kekurangan dari pendekatan proses kelompok yaitu apabila dalam suatu kelas tidak terciptanya pendekatan proses kelompok, maka siswa-siswa tidak merasakan adanya rasa kebersamaan antara mereka dan siswa akan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa adanya bantuan dari teman-teman yang lainnya. Jadi itu penjelasan tentang pendekatan proses kelompok dan kelebihan dan juga kekurangan. Sekarang kita akan beralih ke pendekatan sosio-emosional. Nah, pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas berakar pada psikologi penyuluhan klinik dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif dan pengajaran yang efektif sangat bergantung pada hubungan yang positif antara manajemen kelas. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan sosio-emosional yang positif. Sekarang kita akan beralih ke kelebihan dan kekurangan dari pendekatan sosio-emosional. Kelebihan dari pendekatan sosio-emosional yaitu siswa mempunyai jiwa sosial yang tinggi serta hubungan antar siswa-siswa. Siswa guru dapat tercipta dengan baik dan guru merasa mempunyai kewajiban agar siswanya tidak gagal karena kegagalan dapat mematikan motivasi dan dapat menimbulkan pandangan yang negatif dari siswa terhadap dirinya sendiri. Kekurangan dari pendekatan sosio-emosional yaitu ketidakmampuan seorang guru dalam menciptakan iklim di dalam kelas akan berakibat negatif pada diri siswa yang bermuara pada kegagalan. Jadi itu penjelasan dari pendekatan sosio-emosional. Jadi cukup itu yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Jika ada yang tidak dipahami bisa tulis di kolom komentar. Sebelumnya saya mengingatkan lagi untuk like video ini, jangan lupa like karena like itu berharga bagi saya karena sebagai penilaian tugas ini. Jadi cukup sekian yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Jangan lupa untuk like, jika ingin subscribe. Oke, cukup sekian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.